Daniel pasal 3, hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2025. Perapian yang menyala-nyala. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta yang didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel. Lalu Raja Nebukadnezar menyuruh orang mengumpulkan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentahbisan patung yang telah didirikannya itu. Lalu berkumpullah para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat raja, maaf saya lanjut. Maka lalu berkumpullah para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentahbisan patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Jadi kita ingat di pembacaan Daniel sebelumnya, kita sudah sampai di Daniel pasal 3. Di pembacaan Daniel pasal 2, kita lihat bagaimana Daniel yang dikaruniai Tuhan eh, anugerah untuk bisa mengetahui mimpi Nebukadnezar dan bisa mengetahui juga makna dari mimpi Nebukadnezar itu yang membuat Nebukadnezar sujud menyembah Daniel. Nebukadnezar memuliakan Tuhan melalui ketaatan Daniel. Nah, dia di Daniel pasal 2, Nebukadnezar berkata, "Sesungguhnya lah Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah dan yang berkuasa atas segala raja dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia, sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia itu." Jadi Tuhan dimuliakan lewat Daniel yang mau taat mengikuti apa kehendak Tuhan, rela untuk tidak makan makanan enak, tidak minum anggur-anggur yang enak dari santapan dan minuman raja, dan Tuhan memberikan dia hikmat, memberikan kepandaian, memberikan pengertian yang menjadikan dia 10 kali lebih cakap, lebih cerdas daripada orang-orang berilmu lainnya yang ada di seluruh kerajaan Nebukadnezar. Dia beserta 3 temannya yang kita sudah tahu semua namanya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, setelah itu kita lihat bagaimana raja menganugerahkan kepada Daniel, dia diangkat menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel dan menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel. Jadi dia ikut dipanggil di dalam acara pentahbisan patung ini. Nah, kita ingat juga di Daniel 2 bahwa atas permintaan Daniel, raja menyerahkan pemerintahan wilayah Babel yang dipercayakan kepada Daniel itu kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sedang Daniel sendiri tinggal di istana raja, dia tetap menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel. Jadi saat Raja Nebukadnezar membuat patung emas ini, yang dia kumpulkan seluruh pemimpin-pemimpin, wakil-wakil raja semuanya dikumpulkan untuk pentahbisan patung ini. Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego pasti ada di sana, ikut juga. Nah, kita lanjut dulu ayat yang keempat. Dan berserulah seorang bentara dengan suara nyaring, "Beginilah dititahkan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian,
maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Jadi ini ada seorang bentara ya, ada wakil raja yang berseru dengan nyaring setelah semua orang berkumpul. Ada titah dari raja, katanya. Saya ulang, beginilah dititahkan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Jadi segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa dititahkan kepada mereka. Di sini ada kata ayat 5, demi kamu mendengar bunyi sangkakala. Jadi saat mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar ini. Jadi kapan saja mereka dengar bunyi-bunyian itu, sangkakala, segera seluruh bangsa, segala bangsa, suku bangsa dan bahasa, harus ada kata harus di sini, perintah yang harus dilaksanakan. Semua harus sujud menyembah patung itu. Ayat 6 ada konsekuensi. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Jadi konsekuensi kalau tidak sujud menyembah akan dicampakkan, dibuang seketika itu juga, langsung kalau ketahuan akan dicampakkan ke dalam api perapian yang menyala-menyala. Perapian itu ya yang besar, banyak api di situ, bukan dapur kecil-kecil aja. Ini perapian besar yang menyala-nyala yang bisa ditempati membuang orang ke dalam. Jadi pastinya sangat besar ini tempat. Ayat 7, sebab itu demi segala bangsa mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka sujudlah orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa, dan menyembah patung emas yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Jadi setelah ada pengumuman itu, sudah dijelaskan semua oleh bentara dari Raja Nebukadnezar, waktu mereka mendengar bunyi sangkakala itu dan bunyi-bunyian yang lainnya, mereka sujud. Jadi mereka taat, lakukan apa titah dari raja itu. Ayat 8, pada waktu itu juga tampillah beberapa orang Kasdim menuduh orang Yahudi. Orang Kasdim ini datang menuduh orang Yahudi, katanya di ayat 9, berkatalah mereka kepada Raja Nebukadnezar, ya Raja, kekallah hidup tuanku. Tuanku Raja telah mengeluarkan titah bahwa setiap orang yang mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian harus sujud menyembah patung emas itu. Nah, ini mereka datang ke hadapan raja. Orang Kasdim ini termasuk orang-orang yang berilmu ya, orang-orang yang dihargai oleh raja, yang waktu raja bermimpi mereka dipanggil juga untuk menerjemahkan arti mimpi raja dan memberitahukan arti mimpi raja. Kita lihat itu ada di Daniel 2 ayatnya yang kedua, supaya kita ingat bahwa ini orang Kasdim termasuk orang-orang yang dihargai, yang dimintai pendapat oleh raja. Nah, ini orang Kasdim, beberapa orang tampil menuduh orang Yahudi. Mereka berkata di sini bahwa saat mereka ini orang Yahudi, menuduh orang Yahudi tadi ya, mereka menuduh bahwa mereka itu tidak sujud menyembah. Ini kita lanjut dulu baca supaya lebih ngerti. Jadi mereka bilang di sini, ada perintah raja harus sujud menyembah patung emas saat mendengar semua bunyi-bunyian itu. Ayat 11, dan bahwa siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrak,
Mesak, dan Abednego, orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku, ya Raja. Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan. Kita lihat ini apa yang membuat orang Kasdim ini, beberapa orang Kasdim datang menghadap raja. Setelah mereka mengetahui bahwa Sadrak, Mesak, Abednego tidak sujud menyembah kepada patung emas yang dibuat oleh raja. Kuncinya ada di ayat yang ke-12. Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel. Apa itu? Iri hati, cemburu. Karena seperti yang saya sudah bacakan tadi, Daniel pasal 2 ayat 49, atas permintaan Daniel, raja menyerahkan pemerintahan wilayah Babel itu kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kan kalau kita ingat pembacaan Daniel 2, Daniel minta teman-temannya berdoa bersama-sama, tanya Tuhan apa mimpi Nebukadnezar, apa maknanya, dan setelah Tuhan bukakan kepada Daniel, bukan kepada ketiga temannya ini, tetapi Daniel nggak egois, ambil semua sendiri hadiah untuk dia bagi ke teman-temannya. Jadi ketiga temannya ini mendapat kepercayaan untuk eh, mereka mendapat kepercayaan untuk memerintah wilayah Babel, ketiga temannya ini. Nah, orang-orang Kasdim tidak dapat. Pastinya ada iri hati di sana. Sumber iri hati itu karena melihat Sadrak, Mesak, dan Abednego dipercaya memerintah atas wilayah Babel. Jadi kita tahu iri hati itu sumber segala kejahatan. Di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ timbul berbagai macam perbuatan jahat. Dan salah satu perbuatan jahat itu adalah pergi lapor, lapor ke raja. Saya angkat dulu satu ayat dari Yakobus 3 ayat 16 untuk tahu bagaimana bahayanya itu iri hati. Yakobus 3 ayat 16 berkata, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Jadi iri hati itu sumber segala kekacauan, sumber segala macam perbuatan jahat. Kalau ada iri hati di hati kita, mohon Roh Kudus tolong untuk dibuang jauh-jauh. Buang jauh-jauh saat kita mulai iri melihat orang lain dalam hidup kita yang kita lihat kok dia lebih senang hidupnya, dia lebih bahagia, dia lebih berhasil, dia lebih disayang, banyak hal. Dan pasti semua orang ada di bagian ini. Tetapi bagaimana kita membuang iri hati ini supaya tidak membuat kacau dan tidak membuat segala macam perbuatan jahat bisa timbul. Nah, kita lanjut di bagian orang-orang dari Kasdim ini, orang-orang Kasdim yang pergi melaporkan Sadrak, Mesak, Abednego yang mereka dapatkan tidak sujud memuja patung emas Nebukadnezar. Orang yang iri hati akan mencari-cari apa yang bisa didapatkan kesalahan dari orang yang kepadanya mereka iri supaya bisa dijatuhkan. Pembacaan kita di Markus kurang lebih sama ya. Bagaimana orang Farisi selalu mencoba mencari, menjatuhkan Tuhan Yesus, mencari-cari kesalahan-kesalahan Tuhan Yesus. Demikian sudah ada di Daniel di Perjanjian Lama orang-orang yang iri hati seperti itu, di Perjanjian Baru pun masih ada, dan pastinya hari ini masih ada iri hati di tengah-tengah masyarakat. Nah, kalau itu ada di diri kita, firman Tuhan tolong untuk terus membuang semua iri hati yang ada
supaya kita tidak menjadi seperti orang Kasdim dan tidak menjadi seperti orang Farisi. Kita lanjut ayat 13. Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap. Jadi raja yang mendengar laporan seperti itu, wow, langsung marah dan geram, menyuruh membawa Sadrak, Mesak, Abednego untuk menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang, jika kamu bersedia demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Ini Nebukadnezar waktu saya baca sebelum pembacaan ini mengenai Daniel 3. Dia sudah lihat bagaimana berkuasanya rajanya Sadrak, Mesak, dan Abednego serta Daniel. Dia bahkan yang berkata sesungguhnya Allah Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego itu adalah Allah yang mengatasi segala Allah, yang berkuasa atas segala raja, yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Tetapi kok dia bisa berbalik lagi kepada dewanya? Kalau kita mau belajar, untuk kita pelajaran ini, kalau melihat bagaimana Tuhan yang berkuasa seperti itu, kenapa masih mau pergi memuja dewa yang lain? Tetapi ternyata Nebukadnezar kembali membuat patung emas untuk dia puja. Kalau melihat Tuhan sudah mau tolong dia dengan melihat perbuatan Tuhan yang tidak mungkin dilakukan oleh siapapun di seluruh muka bumi, memberitahu mimpinya juga maknanya, dia bisa berkata, aku mau berbalik menyembah Allahnya Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tapi malah bikin lagi patung, bahkan bikin peraturan seperti ini, dan bahkan dia mencampakkan orang yang tidak mau taat kepadanya. Dan dia bilang lagi di sini, dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Sombong lagi, sombong sekali. Dewa apa? Tuhan mau seperti bilang, Tuhan siapapun tidak akan dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku. Orang yang sombong, Tuhan pasti rendahkan. Kita akan lihat di pembacaan Daniel berikut-berikutnya. Bagaimana orang sombong seperti Nebukadnezar yang berkata, dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Tuhan tunjukkan kebesarannya. Nanti kita baca di Daniel yang berikutnya. Nah, Daniel pasal 4. Ya, kita lanjut dulu Daniel pasal 3 ini. Ayat 16, lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar. Tidak ada gunanya kami menjawab kepada Tuanku dalam hal ini. Wow, berdiri, nggak takut lagi kepada Raja. Mereka yang sangat hormat kepada Raja, tetapi ada hal-hal tertentu yang mereka berani berdiri untuk kemuliaan Tuhan. Mereka berani berdiri untuk kebenaran. Beranikah kita berdiri seperti ini untuk kebenaran saat raja atau pemimpin siapapun di depan kita mau membuat kita untuk menyembah kepada hal-hal yang menyedihkan dan menyakitkan hati Tuhan? Mereka bilang, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Berani ketiga orang ini. Pastinya roh Tuhan memenuhi mereka untuk mereka berani berdiri. Nyawa mereka tidak mereka takutkan. Mereka berdiri untuk berkata, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, ia akan lepaskan kami dari perapian ini.
Tetapi seandainya tidak, bahkan kalau Tuhan pun tidak melepaskan kami, kami tidak akan memuja dewa Tuanku. Kami tidak akan menyembah patung emas Tuanku. Apa yang kita hadapi dalam hidup kita hari ini? Apakah ada raja yang datang mengancam dengan kehidupan yang kita mau hidup seturut dengan kehendak Tuhan? Dan apakah kita berani berkata, ya kalau Tuhan sanggup melepaskan kami, yang pastinya mereka tahu Tuhan sanggup. Tetapi kalau dalam situasi itu Tuhan tidak melepaskan kami, kami tidak akan menyembah dan memuja dewa Tuanku. Dalam perjalanan hidup kita, bisa saja ada situasi-situasi yang kurang lebih seperti ini menimpa kita. Kita dipaksa untuk, oke, masuk di dalam kompromi, kita masuk di dalam eh, KKN, kita masuk di dalam eh, korupsi, supaya kita bisa dapat uang banyak, supaya kita bisa kelihatannya tertolong dari masalah kita. Tetapi itu namanya kompromi. Dalam situasi seberat apapun, tetaplah berdiri seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sekalipun mereka akan dicampakkan ke dalam api. Dan mereka bilang, kalau Tuhan mau lepaskan, dia lepaskan. Tapi kalaupun tidak, jika seandainya tidak, kami tidak akan melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Beranikah kita berkata, saya tolak uang di depan saya mungkin dikasih 1 miliar kah, atau 100 juta kah, atau berapa, tapi kita tahu itu sama dengan menyembah dan memuja dewa lain dalam hidup kita. Apakah kita berani seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego? Yang berikut ayat 19. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Saking marahnya Nebukadnezar membuat perapian itu dipanaskan lebih lagi 7 kali dari pemanasan yang pertama. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya, dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Bukan orang yang biasa-biasa yang disuruh untuk mengikat, bukan tentara yang biasa-biasa, tetapi tentara yang sangat kuat diperintahkan untuk mengikat ketiga orang muda ini untuk dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala yang sudah dipanaskan 7 kali lipat itu. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena tita raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu ke atas. Tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Ini menunjukkan kepada kita bahwa saat kita taat kepada perintah Tuhan, hukum Tuhan, bisa saja itu penderitaan semakin panas dalam hidup kita. Bisa kita lihat kok ujiannya semakin berat padahal sudah taat sama Tuhan. Tapi kok tambah ditambahkan 7 kali lipat panasnya. Bahkan di sini diikat. Kenapa diikat? Supaya nggak bisa gerak-gerak. Nggak bisa lari keluar dari api. Kita bisa mengalami seperti ini. Taat kepada Tuhan, tunduk kepada Tuhan, tetapi ujian makin panas, makin berat dalam hidup kita. Diikat, ini tujuan si jahat cuma satu, supaya kita dicuri, dibunuh, dan dibinasakan. Sukacita kita hilang dan kita binasa, benar-benar hancur. Lari dari Tuhan, tidak percaya lagi Tuhan, karena bisa berkata, Tuhan kok semakin panas ini ujian hidupku. Padahal saya sudah melakukan yang Tuhan perintahkan, tapi kok ini yang terjadi. Bahkan diikat supaya nggak bisa gerak. Musuh bisa mengikat kita dengan ujian-ujian yang berat dalam hidup, yang
Tujuannya membuat kita tidak berani bergerak, tidak berani buka mulut, tinggal depresi di tempat kita, tinggal di kamar kita, tidak bikin apa-apa. Tetapi saat kita mau untuk mempercayai firman Tuhan, mau belajar melihat bahwa Tuhan ada bersama kita melewati api pun, seperti Yesaya katakan, melewati api kita nggak akan terbakar, melewati air kita tidak akan hanyut. Dan ini yang dilakukan oleh Mesak, Sadrak, dan Abednego. Mereka masuk di dalam perapian, dicampakkan ke dalam perapian dengan terikat, nggak mungkin bisa melepaskan diri, diikat oleh orang-orang yang kuat. Ayat 24. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada Raja, benar ya Raja. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Kita lihat bagaimana pertolongan Tuhan. Tuhan yang sanggup menolong di saat kelihatannya Tuhan sudah membiarkan. Kadang kita lihat dalam penderitaan dan ujian, Tuhan seolah-olah membiarkan melewati semua penderitaan. Akan bilang, kok Tuhan merelakan Sadrak, Mesak, Abednego dicampakkan ke dalam api? Kan itu yang kadang dari luar bilang, kok masuk seperti itu? Atau diri sendiri bilang, kenapa saya diizinkan masuk pembakaran seperti ini? Bahkan orang yang mengangkatnya yang mati. Orang yang eh, eh, mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu masuk mencampakkan ke dalam pembakaran itu, perapian itu, mereka yang mati. Kadang bahkan orang-orang yang melihat ujian dan penderitaan yang dialami oleh orang-orang yang mau berdiri di atas kebenaran firman Tuhan, mereka yang sakit gitu. Mereka yang malah bilang, saya sakit sekali melihat penderitaanmu. Saya berat sekali melihat engkau melewati penderitaan itu. Mereka malah yang kesakitan dan rasanya mati melihat penderitaan yang dialami orang-orang yang berdiri untuk kebenaran firman Tuhan. Berdirilah untuk ujian yang Tuhan izinkan hari ini. Pembakaran yang dilewati, pembakaran itu bisa berubah ujian di dalam rumah tangga. Berdirilah di dalam pembakaran itu. Tuhan sanggup untuk nolong. Sekalipun orang-orang di sekitar akan berkata, ngapain masih mempertahankan rumah tanggamu? Ceraikan aja, tinggalin aja. Berdirilah untuk kebenaran. Dengarlah apa kata firman Tuhan. Kemarin kita sudah berbagi di pembacaan Markus pasal 9. Markus pasal 9 kemarin, pasal 10 ya. Yang kita berbagi, maaf. Markus pasal 10 kemarin kita sudah dibagikan Tuhan. Bagaimana untuk berdiri di dalam pernikahan, apa yang Tuhan sudah persatukan. Tidak dapat dipisahkan, tidak boleh diceraikan manusia. Itu pembakaran yang kita alami. Jadi kalau berdiri seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, Tuhan yang akan menjadi pembela kita. Di sini dilihat bagaimana Tuhan mengirimkan malaikatnya. Yang tadinya terikat, ketiga orang ini, mereka terlihat berjalan-jalan dengan bebas. Nebukadnezar melihat dari luar. Orang akan melihat dari luar bagaimana kita menjalani ujian pembakaran. Kita bisa bebas berjalan-jalan karena Tuhan yang memberikan kekuatan itu. Dia kirimkan malaikatnya sehingga Sadrak, Mesak, dan Abednego berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api. Di tengah-tengah ujian bisa berjalan dengan bebas, tidak terluka, dan bisa sukacita. Itu semua hanya karena anugerah Tuhan. Itu karena Tuhan yang menopang, janji Tuhan digenapi. Melewati api engkau tidak terbakar. Kalau kita melewati ujian dengan pemanasan 7 kali lebih panas, tapi berserah seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, kita bisa berjalan-jalan seperti ketiga orang ini, ditemani malaikat Tuhan. Tidak ada luka, nggak kelihatan lukanya.
nggak kelihatan susahnya, nggak kelihatan sedihnya. Padahal melewati ujian yang sangat panas. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu. Berkatalah ia, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Nebukadnezar kembali mengakui kekuasaan Tuhan. Hamba-hamba Allah yang maha tinggi, dia mengakui lagi Tuhan maha tinggi. Keluarlah dan datanglah kemari. Dipanggil untuk keluar, dipanggil untuk datang kepada dia. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Bisakah orang berjalan dan keluar dari dalam api tanpa terbakar? Hanya karena Tuhan yang menolong mereka. Ayat 27, dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Datang saksi ya, bukan cuma raja, semua wakil raja, semua penguasa, para pembesar-pembesar, semua dipanggil berkumpul, datang berkumpul untuk menjadi saksi dan melihat. Mereka saksikan bahwa tubuh orang-orang itu tidak mempan oleh api. Api apapun, ujian apapun yang dicoba 7 kali panasnya, mereka tidak mempan. Kenapa? Karena mereka mempercayai Tuhan. Karena mereka berani berdiri mempercayai Tuhan sekalipun fakta di depan mata panas sekali ini ujiannya, panas sekali apinya. Tetapi saat mempercayakan ujian kepada Tuhan, api itu tidak bisa membakar mereka. Tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api. Kebal kelihatannya, kalau mempan kebal ya. Orang akan bilang kebal sekali nih dari penderitaan. Panasnya penderitaan yang dialami bisa kebal, bisa mempan. Kenapa? Karena Tuhan yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi Sadrak, Mesak, dan Abednego untuk namanya dipermuliakan. Kepalanya, rambut di kepala tidak hangus, jubah mereka tidak berubah sama waktu dimasukin, dan tidak ada bau kebakaran pun. Saat Tuhan yang menyertai kita di dalam ujian pembakaran kehidupan, tidak akan rambut di kepala tidak hangus, jubah tidak berubah, dan bau kebakaran pun tidak ada. Nggak kelihatan, nggak tercium bahwa melewati pembakaran yang sangat hebat. Tidak akan kelihatan bagaimana menderitanya kalau orang-orang yang tidak berharap sama Tuhan masuk di ujian itu, di pembakaran itu. Seperti itulah Tuhan mau ajak kita hari ini. 7 kali dipanaskan pun pembakaran ujian saudara dan saya hari ini, tetaplah percaya. Tetap percaya bahwa dia Tuhan. Kalau dia mau tolong, pasti dia tolong. Dan kalau kita mau berani berkata, sekalipun juga dia tidak melepaskan dari pembakaran itu, mereka tetap percaya. Maukah kita tetap percaya sekalipun kita lihat sepertinya Tuhan tidak tolong, sepertinya Tuhan izinkan saja kita dibuang ke pembakaran api yang sangat panas. Tetaplah percaya dan tidak kompromi untuk menyembah atau mencari dewa-dewa, Allah-Allah yang lain yang kita pikir sanggup menyelamatkan kita. Hanya Tuhan satu-satunya yang sanggup menolong kita. Hanya Yesus satu-satunya yang sudah rela memberikan hidupnya mati untuk kita diselamatkan dari pembakaran sepanas apapun ujian kita. Yesus sudah memberi contoh penderitaannya, kita perlu lewati juga penderitaan-penderitaan itu. Sadrak, Mesak, dan Abednego melewati pembakaran untuk kemudian Nebukadnezar memuliakan Tuhan. Ayat 28, berkatalah Nebukadnezar,
Terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Amin. Bagaimana Nebukadnezar, seorang raja yang memerintah seperti ini dengan kekuatannya, dengan sombongnya, sudah berkata tadi di ayatnya yang ke berapa tadi ini ya? Di ayatnya yang ke-15, bagian terakhir. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Dia sendiri yang mengakui di ayat ke-28. Terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dia mengatakan bahwa tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Di ayat 29. Dia yang mengakui sendiri. Dia yang berkata, tetapi dia kembali melihat bahwa yang dia perkatakan tadi tidak benar. Yang dia perkatakan tidak ada Allah yang bisa, tidak ada dewa yang bisa untuk menolong di situ. Tetapi dia berkata bahwa tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian. Ini dia mau mengakui bahwa Tuhan sanggup melepaskan dan menolong Sadrak, Mesak, dan Abednego dari dalam tangannya. Kesombongannya tadi untuk berkata tidak ada dewa, dewa mana yang dapat melepaskan kalian dari dalam tanganku. Dia tunduk di bawah kebesaran Tuhan. Dia yang mengakui dan menyembah Tuhan. Dia nantinya yang menyuruh semua orang mengeluarkan perintah. Tidak boleh ada satu orang pun yang mengucapkan penghinaan kepada Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kembali, dia ini raja yang kita sudah lihat waktu pembacaan di Daniel pasal 2. Barang siapa yang tidak bisa untuk memberitahukan mimpinya dan memberitahukan maknanya, dia akan aku penggal-penggal dan aku akan robohkan rumahnya dan menjadikan timbunan. Dia sekarang keluarkan perintah itu bahwa siapa yang menghina rajanya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal. Rumahnya dirobohkan menjadi timbunan puing. Mari kita belajar dari kisah Daniel, Sadrak, dan Mesak, dan Abednego. Kali ini nggak ada Daniel ya yang muncul di dalam pembacaan Daniel pasal 3, hanya 3 temannya, tetapi banyak hal yang bisa menolong kita untuk belajar di dalam menghadapi panasnya ujian yang kita hadapi hari ini. Jangan sampai kita kompromi dan mau mengikuti perintah dari Nebukadnezar dalam hidup kita. Firman Tuhan, Roh Kudus akan terus mengingatkan kita yang mana kehendak Tuhan dan yang mana bukan kehendak Tuhan, supaya kita bisa hidup berani di dalam penderitaan, di dalam panasnya api kehidupan, karena kita tahu pasti Tuhan ada di sana untuk menolong kita, dan sekalipun juga kelihatannya Tuhan tidak menolong, tetaplah percaya dan jangan menyerahkan iman kita, mempercayai dewa-dewa lain, perintah-perintah lain, supaya kita terus hidup hanya menyembah Dia satu-satunya Raja di atas segala raja. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat berakhir pekan. Shalom.